Om Swastiastu. Selamat siang. Acara selanjutnya mungkin akan bisa kita lanjutkan, yaitu materi karakter pemimpin Hindu dalam mengelola konflik dan membangun kerjasama tim, yaitu dimoderatori oleh Nyoman Mahendra Suryadinata STMAP. Untuk narasumber yaitu Letnan Jenderal TNI Inyoman Chantiasa. Kepada Bapak kami persilahkan. Izin Bapak Ibu, sebelumnya saya kembali. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita memiliki suatu kesempatan yang sangat langka Bapak Ibu, terutama nih adik-adik yang masih muda. Jadi sebelum saya mengenalkan narasumber yang luar biasa hebat kita, izinkan saya memberikan suatu quote kepada adik-adik di sini. Quote ini merupakan dari mantan Presiden RI, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Boleh tepuk tangan Bapak, adik-adik. Kemudian yang kedua, dari Abraham Lincoln, beri aku 6 jam untuk menebang pohon, akan aku gunakan 4 jam untuk mengasah kapaknya. Boleh tepuk tangannya lagi? Jadi dua quote ini izin adik-adik menggambarkan bagaimana adik-adik di sini. Pertama, adik-adik sebagai seorang pemuda, pemudi yang nantinya 10-20 tahun ke depan akan memberikan arah kemana bangsa ini. Karena nantinya akan estafet berjalan. Bagaimana estafet kepemimpinan dari senior kita dan dilanjutkan kepada adik-adik di 5, 10, dan 20 tahun ke depan. Bahkan di angka 2045 di saat Indonesia emas. Kurang lebih pembukaan dari saya Nyoman Mahendra sebagai moderator dalam sesi kedua ini yang akan memandu acara kegiatan dalam diskusi ini, yaitu dengan narasumber dari Bapak Letjen TNI Inyoman Chantiasa SE MTRhan dengan tema karakter pemimpinan Hindu dalam mengelola konflik dan kerja sama tim. Sebelumnya yang saya hormati di sini ada senior-senior, ada jajaran dari Ketua Banjar, narasumber, ada sesepuh, izin, dan juga yang saya hormati Bapak Nyoman Chantiasa, Pak Jenderal, dan juga adik-adik. Untuk mempersingkat waktu, di sini izin saya akan memperkenalkan singkat dari narasumber, dari profil narasumber. Jadi Pak Jenderal merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990, yaitu peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik. Jadi merupakan salah satu putra terbaik Bali yang dimiliki oleh kita. Kemudian dari riwayat karir beliau sempat menjabat sebagai Danjen Kopassus di tahun 2019, kemudian juga sebagai Pangdam Kaswari dan juga sebagai Pangkopgal Wilhan III di tahun 2022 dan juga sebagai Wakil Ketua Badan Intelijen Negara di tahun 2023. Penghargaan yang sempat diraih adalah Adi Makayasa, kemudian dari Trisakti Wira Utama, kemudian Wira Karya Nugraha, dan juga kenaikan luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Jadi di sini adik-adik sudah merupakan suatu kesempatan yang sangat langka. Saya harap dapat disimak secara baik ilmu di sini dan pastikan ketika menyimak siapkan banyak pertanyaan karena di sini kita akan eksplor,
kita akan coba gali potensi adik-adik dengan bertanya langsung kepada ahlinya. Ya, terima kasih adik-adik dan Bapak Ibu semua. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk Pak Jenderal untuk menyampaikan paparan. Om Swastiastu. Para pinandite, lanang istri mungkin yang hadir di sini, yang meraga suci, yang saya hormati para sesepuh umat Hindu, ya. Ini hadir ada beberapa orang nih. Saya tadi dikasih, mungkin udah banyak pulang juga nih. Yang pertama Ketua PHDI Jawa Barat, ini Pak Madiriawan tadi sudah kembali. Kemudian Ketua PHDI DKI Jakarta, Pak Ide Bagus Yudi, ya. Kemudian Ketua PHDI Banten, Pak Ide Bagus, ya. Kemudian Ketua Yayasan Giri Taman Sari Gunung Salak, Pak Gede Dharma Yuse. Kemudian Ketua Panitia Pujo Wali 20 Pariangan Agung Jagakarta, Pak Putu Marte, ya. Kemudian Ketua WHDI DKI Jakarta ada Bu Nyoman Rai dan beberapa pejabat-pejabat lainnya nih, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya cintai, saya banggakan, ya, anak-anakku sekalian, ya, Youth Leader Camp 2025, ya, tepuk tangan dulu. Ya. Saya sudah 2 kali ke sini berarti. Tahun lalu saya diundang juga nih, ya Belia, untuk kegiatan ini, tapi materi yang berbeda, ya, dan hari ini diminta untuk juga mengisi, ya, kegiatan adik-adik yang ke depan akan mengambil tongkat estafet, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu adik-adik nanti yang mimpin negara ini, ya. Mungkin jadi presiden, mungkin jadi gubernur, ya, jadi bupati, ya, jadi pemangku, bisa aja jadi pendeta, ya, atau jadi pengusaha, jadi tentara, jadi polisi, ya. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa, ya. Sebelumnya marilah kita tidak bosan-bosan, ya, untuk menyampaikan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Diwasa, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Dharma Wacana, ya, dalam rangka Pujo Wali 20 di Pura Pariangan Agung Jagakarta, ya, Gunung Salak, Bogor. Ini Youth Leadership Camp 2025. Saya diminta mengisi materi karakter, ya, karakter kepemimpinan Hindu, ya, dalam mengelola konflik, ya, dan apa nih? Lupa nih. Dan membangun kerjasama, ya, jadi tim. Ini saya lihat ada 3 variabel di sini. Yang pertama, bagaimana kita harus memiliki karakter pemimpin Hindu. Pemimpin Hindu itu, apakah kita orang Hindu, ya, memimpin di suatu daerah, ya, atau kebalikannya, ya, kita, ya, memimpin orang Hindu yang ada di Bali, ya, atau di suatu tempat, atau di pura inilah, ya. Jadi ada 2 variabel yang berbeda, ya. Kalau kita sebagai orang Hindu memimpin di suatu wilayah, itu bisa di dalam Bali atau mungkin di luar Bali. Bagaimana kalau kita seperti kita ini merantau, beda karakternya, beda memimpinnya, karena kita menjadi pemimpin lintas sektoral. Kita memimpin di luar wilayah, karena kita memimpin orang berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Jadi karakter ini yang harus kita sadari, ya. Makanya ada istilah kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali kau bertempur, kau akan menang. Ya, itu salah satu, ya. Sehingga kembali lagi tadi, mari kita bangun karakter sebagai seorang pemimpin yang kebetulan kita beragama Hindu. Dan kita bisa berkumpul sini, ya. Makanya saya dapat undangan ini. Sebenarnya hari ini saya ada undangan nih. Mohon maaf, ada 5 undangannya. Siang ini ada 2, nanti malam ada 3 undangan nikahan. Saya bilang teman-teman, ya sudahlah ke Gunung Salak aja, sekalian membakti, ya, dan sebagainya, ya. Ketemu anak-anak di sini, ya. Karena kalian itu adalah aset, ya. Kalau umur saya dengan kalian tuh jauh banget, ya, kan jauh banget. Saya 58, udah pensiun saya nih. Tapi gara-gara RUU TNI saya diperpanjang 2 tahun, ya. Harusnya bulan Juni kemarin saya pensiun.
Ya, jadi kembali lagi, karena ini adalah anak-anak muda dari yang beragama Hindu yang hadir di sini, dan inilah aset ya kalian, ya. Ini saya harus mengisi, ya. Sehingga nanti ke depan kamu banyak referensimu di kepalamu. Ya, mungkin ada yang pingin seperti saya, bintang 3, bisa nggak kira-kira? Bisa, kalau mau. Ragu-ragu nih. Kalian bisa nggak jadi bintang 3 yang mau jadi tentara? Ini yang cowok-cowok nih, bisa nggak? Bisa kalau mau. Bila engkau berpikir akan bisa, kau sebenarnya bisa. Tapi kalau kau berpikir tidak bisa, kau tidak akan bisa. Buktikan omong saya. Ya, siapa yang bisa ngetik di sini? Yang jago ngetik, mohon maaf, angkat tangan. Saya kasih uang loh, dia kasih 50.000 nih. Siapa yang bisa ngetik cepat? Ya, kamu bisa ngetik cepat. Ini huruf apa? Huruf apa nih paling kiri? Kelingking. Ya, ini. Salah. A, ini huruf apa nih? Ayo. S, nih. D, nih. Nah. Ini tangan kiri, jempol apa? Spasi. Yang kanan. Ayo. Ini kamu dulu nih. Ini apa kanan? J. Kau buka nanti laptopmu. JKL, kursor. Ya, titik 2. Kamu nggak akan bisa jago ngetik kalau kamu tidak ngerti strategi bagaimana cara Saya ngetik cepat. Mohon maaf, itu 5-6 lembar itu nggak nyampe berapa menit. Kalian sekolah pakai komputer nggak? Pakai kan? Harus bisa ngetik. Siapa yang belum bisa ngetik? Angkat tangan. Yang belum. Semuanya udah bisa nih. Nah, jadi belajar itu jangan setengah-setengah ya. Kalau kalian belajar komputer, belajar ngetik, belajar sampai habis. Ya, saya jadi tentara, bukan aja tentara biasa. Saya sekolah, saya pendidikan. Mau ada pendidikan Kosrat, saya ikut Kosrat. Mau pendidikan Kopassus, saya ikut Kopassus. Di Kopassus ada lagi Parako, Sandiuda, Gultor, anti teror. Saya ikut pendidikannya. Biar sekalian basah, biar sekalian kalian yang ngerti semuanya. Ya. Nah nih, kasih dia 50.000 deh, biar semangat dia. Nah, ya teman lu, nanti belajar. Saya cek nanti kamu sebulan. Minta nomor HP-nya. Jadi kembali lagi tadi saya ulangi, A S D F. Ini J K L. Nanti Om kamu nanya, Om belajarnya gimana? Kau buka Google. Ada tutorial. Cara teknik mengetik cepat. Kau balapan sama itu. Ya, komputer. Ya, jadi ini ya. Kau jadi pemimpin itu udah kasih. Nanti lewat lagi. Biar semangat yang lain nanti kalau saya cek-cek ini. Ya. Jadi ini ya. Yang kedua variabelnya adalah tentang dalam mengelola konflik. Ya. Dalam mengelola konflik ini bagaimana caranya? Ini harus alamiah. Harus tidak boleh dipaksa. Konflik itu kan suatu pendapat yang berbeda. Ya. Kalau di Ambon itu kerusuhan itu. Kristen lawan Islam. Itu yang bisa melerai Hindu. Saya kebetulan kasih obsektor. Pangkat saya captain. Ya, di sana tugas. Bagaimana orang Muslim sama Kristen biar rukun. Saya adalah Muslim, yang Kristen iri. Pak Nyoman itu dia tidak netral katanya. Bapak main-main ke tempat Muslim terus. Saya bilang saya diundang sama Ustadz Atamimi. Ada sunatan di situ. Saya ke daerah Kristen. Yang Muslim iri. Pak Nyoman nggak netral. Bapak maunya ke tempat-tempat Kristen terus. Itu ada Natalan di situ. Nah, kita buat strategi. Nah, kembali lagi. Siapa namamu tadi? Adik? Dharma. Kau buat strategi. Nah, kita juga tentara buat strategi. Bagaimana biar Muslim sama Kristen ketemu? Saya buat daerah netral nih kamu nih. Nah, ane Muslim ngelah uyah. Tahu uyah nggak? Ada yang nggak ngerti nih. Uyah tau nggak nih? Ini lekat di Bali atau lekat di Jawa ini? Uyah tuh garam. Ini ngabe garam, ya. Yang dari gunung bawa sayur. Kan orang yang di gunung itu kan nggak pernah ketemu garam dia. Dia barter di situ, peluk-pelukan, cium-ciuman. Saya bilang kenapa?
Pak, ini adik saya mualaf jadi muslim. Ini kakak saya mualaf jadi Kristen. Kakak kandung, adik kandung, iya Pak. Satu darah, kenapa bunuh-bunuhan? Nggak tahu Pak, bayangkan. Itu. Jadi kita kelola konflik itu biar aman. Kita buat darah netral di sini ketemu. Aman, satu minggu, 2 minggu ketemu, mudah. Akhirnya familiar. Saya buat lagi di ujung sana tuh, di kampung sebelah. Buat dari darah netral. Itu ngelola konflik ya. Yang ketiga, ini bagaimana membangun kerjasama tim. Ya. Jadi kita harus bisa membangun tim itu. Nah itu kan berbagai macam warna. Tadi banyak pertanyaan adik-adik itu saya lihat ke Bu Niluh tadi. Ya, itu bagus tadi Bu Niluh memberikan Dharma Becanda tadi untuk adik-adik. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana sebagai seorang generasi muda, kau harus mulai saat ini sudah menata diri. Ya. Kalau tahu bagaimana riwayat hidupnya Bu Niluh itu, beliau tadi dari mana tadi? Dari Beleleng itu, satu kampung sama saya. Saya dari Seririt, dia dari Sukasade ternyata. Satu kampung. Bagaimana dia merantau ke Jakarta, ya, kerja di Jakarta, ya, numpang di rumah orang sana sini. Ya, saya juga sama. Ya, saya lahir di Bali, saya lahir di bawah pohon bambu di Beleleng itu kan mau tes akmil itu ke Denpasar. Ya, naik ojek dulu, baru naik angkot itu lewat Bedugul, kangin kau itu kan. Ya, sampai muntah-muntah sampai di Badung kan. Habis itu tinggal di rumah orang. Saya nggak ada keluarga di Badung, numpang di rumah orang. Jalan kaki saya ke kantor Agendam itu. Untuk saya mencapai cita-cita saya harus jadi akabri. Saya harus jadi perwira. Saya ingin menyenangkan orang tua saya. Saya ingin membanggakan keluarga saya. Itu. Ya. Saya biar tahu pacar saya yang dulu diputus sama dia lihat pulang saya pakai akabri. Itu. Iya. Bangga nggak nanti kalian kalau udah sukses? Pasti bangga. Ya. Ini banyak, ini cerita aja. Saya jadi danrem di Bali tahun 2016. Itu banyak salam-salam dari Dandim, Pak. Pak Dandim bilang, Pak Nyoman ada salam dari ibu-ibu. Kok ibu-ibu salam sama saya itu loh? Mak-mak nih. Siap, katanya mantan pacar bapak dulu. Ibu siapa? Oh ya, nanti sampaikan salam sama dia ya. Kenapa dulu gua pacarin lu, gua ajak kawin nggak mau. Nyesel dia katanya. Apalagi saya jadi panglima Kodam di Bali. Ini pangdamnya di Papua. Ya sudah, ya, itu cerita saja. Jadi ini ya. Tentang judul tadi. Oke, lanjut dulu. Tadi perkenalan sudah ya? Ini saya sedikit cerita ya. Tadi sampaikan sama beli Mandrek ya, bahwa saya tamat Akademi Militer tahun 90. Ya. Saya dari Beleleng, dari Bali ya. Kemudian kita mengikuti pendidikan dan kita menjadi seorang perwira. Jabatan saya, kalau mungkin adik-adik buka di Google, buka aja I Nyoman Cantiasa. Ya, buka di sana. Itu jabatan saya wakil itu hanya 2 kali mungkin. Yang lainnya kepala, komandan, panglima. Kenapa? Ya, tepuk tangan, boleh tepuk tangan ya. Karena kita mengisi diri kita sendiri tadi. Ya. Tadi kenapa si Dharma saya cek itu? Kau bisa ngetik? Bisa komandan? Iya. Bisa Pak? Iya. Huruf apa ini? Kan begitu. Kalau ngetik hanya 1-2 jari, speedmu nggak dapat. Kecepatan ngetik kamu akan telat. Tapi kalau kalian bisa mengetik tanganmu langsung begini, ya, kau nggak usah lihat keyboard itu. Orang ngomong kalau langsung ketik, itu suara mesin ketik enak. Ya, nggak cuk, tuk, tuk, aduh, udah berapa detik ini, berapa menit ini? Ya, jadi suara mesin ketik juga enak. Ya, itu dari komputer, dari belajar ngetik saja, karena itu modal belajar. Ya, nanti kau belajar bahasa Inggris, nanti kau belajar macam-macam IT, ya, cyber dan sebagainya. Karena suka tidak suka kau harus belajar ke sana, teknologi. Ya, tadi ketemu anaknya beliau mana yang dari teknologi tuh, udah tamat itu sarjana tuh. Saya bilang bagus, ya, untuk terus ya berkembang. Baik, jadi ini ya sekedar perkenalan saya, ya, orang bilang kan tidak kenal tak sayang ya. Nyoman tuh anak ketiga. Mana Nyoman, coba angkat tangan Nyoman. Siapa yang nama depannya Nyoman coba? Masa cuma 1? Nyoman itu paling banyak loh biasanya.
Ya udah, urut dulu dari gede mana gede? Gede atau putu mana? Oh, gede sama putu banyak nih. Made? Kade? Oh, lumayan juga nih. Nyoman? Oh, Nyoman kok sedikit ya? Salah ini. Ketut? Ketut udah dua lu. Ya udah, memang kamu bontot kamu tuh. Ya. Orang tuamu udah stop. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut dulu. Slide yang kedua ini tentang kepemimpinan Hindu, ini berdasarkan nilai-nilai dharma. Dharma tahu kan? Dharma itu kewajiban. Sebagai pemimpin itu adalah kewajiban. Kan ada hak dan kewajiban. Ya, hak itu ya Tuhan sudah memberikan hak untuk hidup. Kita dikasih nyawa. Nah, karena kita dharma negara, ya, menjadi seorang tentara, menjadi seorang ASN, menjadi seorang pengusaha, ya, kewajiban kita tuh apa? Kalau tentara ya kamu menjaga keamanan, kedaulatan negara. Kalau kamu jadi polisi ya jaga keamanan. Kalau kamu pengusaha ya kamu bisnis. Bagaimana biar maju? Kayak Bu Nilo ini sebagai wamen tadi, ya pariwisata harus maju, suka tidak suka. Ya, saya udah ketemu dengan beliau mungkin sebulan yang lalu lah. Sebulan 2 bulan yang lalu. Ya, diskusi lama, ketemu kita ngopi-ngopi. Ya, kita curhat bagaimana membangun Bali itu. Ya, Bali itu banyak potensinya. Orang datang ke Bali itu one day itu 40.000. Dari bandara internasional itu sekitar 18.000. Bandara internasional. Dari bandara domestik, Garuda, Lion, itu sekitar 20.000. Kalau weekend bisa 25.000. Itu dari udara. Nah, dari Gilimanuk, ya, itu orang nyebrang dari Jawa ke Bali itu 5.000 sampai 7.000. Dari Lombok orang ke Bali itu sehari itu 1.500 sampai 3.000. Jadi penduduk Bali itu, ya, dikunjungi one day itu 40.000. Saat ini informasinya sudah 50.000. Di luar penduduk Bali 4,5 juta. Ya. Berarti kan 40.000 ini harus dikasih makan, harus kita memberikan orang kunjungan tuh harus senang, happy, ya, harus pariwisatanya bagus. Nah, bagaimana ngelola ini? Orang datang ke Bali kira-kira bawa uang nggak? Pasti bawa kan? Tapi kenapa uangnya nggak masuk ke orang Bali? Ayo, ini orang datang nih, saya aja pulang ke Bali, orang Bali bawa duit kok, ya dong? Nanti nyamannya teke, adine teke, mboke teke, dadonge teke, ya, memek teke, ya, kan kita kasih uang. Kita pasti buang uang di Bali. Nah, itu uangnya kemana? Kok banyak orang Bali masih miskin? Nah, inilah ya PR kita, adik-adik semuanya, ya, kita harus banyak sharing, ya. Nah, kemudian Ibu Wamen pariwisata itu adalah happy-nya di Bali juga, ya. Saya banyak titip kemarin, ya, bagaimana membangun Bali itu, ya. Jadi dharma kewajiban tadi sebagai seorang pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa kebenaran. Sasanti Kopassus itu berani, benar, berhasil. Kalau kita merayakan Hari Galungan apa tuh? Kemenangan dharma melawan adharma, ya. Kemenangan kebenaran melawan kebatilan, kan itu kan? Betul nggak? Nah, ini pemimpin itu harus memiliki jiwa kebenaran. Yang kedua, keadilan. Dia harus adil. Harus ada reward and punishment. Karena tadi yang paling berani angkat tangan dharma, saya kasih duit, reward 50.000. Ya, tapi masih salah. Tapi sebulan lagi, nanti cek HP-nya deh. Kita telepon dia, nanti kau videokan, kau bisa ngetik cepet. Kalau nggak, saya tarik lagi duitnya tuh. Ya. Jadi ini reward and punishment. Kalau nggak bisa, hukum. Saya mantan dantonnya Pak Prabowo nih. Pak Prabowo dulu dandion saya di Kostrad, di Green Beret. Beliau jadi dandion, letnan kolonel. Saya danton letnan 2. Kalau menang itu dikasih uang, dikasih bonus, dikasih cuti. Tapi kalau kalah, dihukum kemana? Masukin sel. Kalah kok, ya? Nggak bisa cengengesan kalah, kemana? Oh, nggak ada. Kau salah, masuk sel. Hukum. Seminggu aja, lumayan juga tuh. Jadi beliau begitu reward and punishment, jelas. Jadi kita semua latihan nih, belajar, ya. Yang renang tercepat berapa, yang lari tercepat berapa, semua. Ya. Sehingga biathlon itu menjadi biathlon hebat. Jadi dipimpin Bapak Presidennya dulu, waktu masih muda, itu biathlon itu paling biathlon terhebat. Karena prestasinya. Ya. Itu keadilan. Terakhir tanggung jawab.
Pemimpin itu harus punya rasa tanggung jawab. Pemimpin itu hanya 2 tugasnya. Ini sederhananya adik. Adik jadi ketua kelas kah atau apa saja. Ya. Ya, kalau saya karena jadi komandan, jadi panglima, ya, tugasnya 2. 1, menyiapkan pasukan agar menjadi pasukan yang profesional. Yang kedua, seorang pemimpin, komandan itu harus mampu memberikan kesejahteraan. Bukan berarti uang, no. Ya, tapi suasana happy, senang, gembira. Bukan anak buah kita terus stres. Ya, mutung gitu, nggak boleh. Ya, kita jadi pemimpin tuh harus ada take and give. Ada istilah seorang pemimpin itu besar karena anak buah. Tapi seorang pemimpin itu bisa hancur karena anak buahnya. Berarti kita apa? Harus diopenin anak ini. Biar atlet prajurit kita biar hebat-hebat. Dilatih, dididik, kasih laptop dia biar jagoan. Ya, ini. Jadi ada step by stepnya. Ya, kita harus punya tanggung jawab ini. Jadi pemimpin Hindu harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan praktek kepemimpinan untuk menciptakan harmoni. Orang Hindu juga harus sebagai pemimpin harus taat sembahyang, ya, sebagai tugas dharma agama. Saya dibesarkan di Cijantung. Saya letnan 2, ya, tinggal di mes. Itu kalau pas hari raya gini senang ke pura tuh. Kira-kira nyari apa kalau bujangan? Adik, nyari lungsuran. Iya, bujangan kok. Orang tua jauh di Bali sering ke pura gitu. Ada ibu-ibu, dek nyaman ini ada jaje, biu. Seneng itu kalau sembahyang, ya. Karena banyak makanan di pura, betul nggak? Makanya hebat leluhur-leluhur kita. Kenapa kalau sembahyang kamu ada makanan? Selesai sembahyang biar kenyang, biar nggak ke warung lagi, ya. Nunas itu semua setelah beliau kita aturkan, kita nunas, ya. Jadi berbahagialah kita sebagai umat Hindu. Ini janji nih. Jangan sempat ada yang pahit bangkung ini. Ini terutama yang laki-laki. Setuju? Kau tidak pahit bangkung, ngerti pahit bangkung nih. Ini bahasa-bahasa beleleng nih. Ya. Kau sampai pindah. Ya mohon maaf ya. Ini kebenaran teman-teman kita yang non. Ya usahakan kamu sesuai dengan ajaran kita. Ya. Karena agama Hindu itu ada leluhur. Kita ada lahir kembali, reinkarnasi. Makanya kadang ada anak muda itu, ini anak muda ini kenapa gayanya kayak orang tua? Itu kakeknya menitis. Kau percaya nggak itu? Pasti percaya. Saya aja kaget. Ada lihat anak-anak, ini anak segini nggak mungkin nih kelakuannya begini. Tapi kok kayak orang tua? Oh ternyata dia menitis setelah kita Ya istilahnya apa deh kalau di uningang ya? Apa istilahnya? Ditanya lah ya, turun ininya tuh. Ternyata leluhur kita tuh rebutan lahir. Makanya kamu yang lahir-lahir sekarang ini anak-anak muda ini, kamu leluhurmu yang di atas itu rebutan lahir di nyawamu itu. Rebutan, mana duluan. Nah, lahirlah kamu di keluarganya si A, si B, si C. Kamu bertanya, kenapa saya lahir di orang kaya? Kenapa saya nggak lahir di keluarganya Pak Presiden? Ya kan? Itulah. Leluhur itu sudah punya jalur masing-masing, ya. Makanya kalian sebagai umat Hindu, kamu tetap laksanakan kewajibanmu sebagai umat Hindu, ya. Karena kita akan lahir kembali dan terus melanjutkan kehidupan. Di pura begini menyambut beraya, ada lungsuran, enak, ya. Ada kakak, ada adik dan sebagainya, ya. Baik, lanjut. Ini yang penting-penting mungkin. Nanti kalau ini saya percepat. Kemudian yang kedua, karakter pemimpin ini bekerja tanpa keterikatan karma yoga, ya. Karma yoga adalah ya suatu proses pengorbanan, ya, melayani yang lain sesama, ya, menjalankan tugasnya sebagai kewajiban tanpa terikat keberhasilan atau kegagalan. Jadi kita tanpa pamrih. Kalau kamu seorang pemimpin, kau bekerja harus ikhlas, jangan hitungan bos, ya. Kamu baru disuruh apa jadi pemimpin, ya. Ya jadi pemimpin maluan teke mulai belakangan ya. Mana ketua panitia kan biasanya begitu tuh. Ya namanya juga pemimpin kok. Masa pemimpin datang ya, anak buah ya udah kerja baru kita datang. Jangan, harus duluan.
Nggih, suseme. Ya. Itu ya. Yang kedua, emosi, kestabilan emosi. Menjaga keseimbangan batin tetap tenang saat senang maupun susah. Memimpin orang itu, Dek, ya tadi banyak pertanyaan itu nggak ada yang sempurna. Tadi kan Ibu bilang tuh, Bu Nilo. Ya. Bagaimana biar saya eksis? Kok saya nggak diakui dan sebagainya? Ya itulah. Ya. Kita memimpin banyak kepala. Kepala tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mau nerima, ada yang enggak, ada yang ikhlas, ada yang tidak. Nah, bagaimana kita memimpin? Nah, inilah tidak boleh emosi, marah, ya, gebrak-gebrak meja dan sebagainya itu ya. Mengatasi ego, tidak merasa bangga, arogan atas kesuksesan melainkan menghargai peraturan. Ya. Kemudian keteladanan. Nah, ini tadi dibilang, ya. Memberikan bimbingan, keteladanan. Di siapa? Kan ada kita punya pahlawan-pahlawan, ya. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun kerso. Tut uri. Nah, itu. Kamu kadang-kadang harus di depan, betul nggak? Di depan. Kadang-kadang kamu harus di tengah anak buahmu. Kadang-kadang harus di belakang. Lihat, ini lurus nggak barisannya? Itu. Seorang pemimpin harus mampu memberikan keteladanan. Pas kau di depan, wah ini nggak ada yang bisa ngetik, kamu yang ngetik. Ya, ini gimana buat laporan ini? Ini lambat-lambat nih anak buah. Sini, laptopnya sini. Kita kerjakan. Komandan jago ngetik ternyata. Pangkatnya udah jenderal. Saya di Kodam itu ada, Bapak jago ngetik ya. Saya dengar suara mesin ketikmu aja dan gemes saya lihat. Sini, ya. Kita yang ngetik nggak apa-apa. Ya. Nah ini belajar, ya. Kemudian terakhir jujur. Nah ini harus pemimpin itu harus jujur. Tapi orang Bali saya kan jujur kan? Nggak ada jarang orang Bali itu, ya mohon maaf orang Hindu lah. Karena dia ngerti ada hukum karma pala. Bisa hari ini diterima, mungkin nanti kelahirannya atau kapan. Ya. Oke lanjut, kemudian strategi. Nah, bagaimana pemimpin Hindu dalam mengelola konflik ini? Ya. Jadi resolusi konflik, ya, bagaimana proses mengatasi konflik ini? Kita harus berdasar Trihita Karana. Jadi kalau kita memimpin dimanapun berada, kita harus selalu ingat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terlalu dengan sesama, dengan alam. Pemimpin jangan ngerusak alam dan sebagainya. Ya. Yang kedua juga asabrata. Ini kan banyak tuh, ada 8 sifat kepemimpinan. Kamu bagaikan matahari, kau bagaikan bulan, kau bagaikan air. Ya, bagaimana sifat-sifat itu? Kamu harus jabarkan itu. Nggak boleh egois. Ya. Yang ketiga ahimsa. Ya, hindari kekerasan. Jangan jadi pemimpin tuh main pak, pok, buk, nyi. Kira-kira gimana tuh? Mati anak orang. Kan banyak kejadian nih. Mungkin nonton di TV. Ada Prada Luki dipukul sama seniornya, meninggal. Jadi danrunya ada letnan di situ, tamatan akademi militer, perwira, melakukan kekerasan. Akhirnya meninggal itu Prada ini. Ya, orang tuanya marah-marah tuh, yang orang Kupang tuh, ya. Jadi ini, ya. Kemudian terakhir niti sastra, ya. Seorang pemimpin itu harus juga mengerti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Niti sastra ini kan ilmu kitab-kitab kuno itu loh. Ya, bagaimana kita melaksanakan kepemimpinan itu harus ya ada beberapa klausal-klausal yang harus kita ikuti. Yang tadi saya bilang, bila kau berpikir akan menang, akan bisa, kau bisa. Tapi kalau kau nggak bisa. Ya, Dharma, kamu udah punya pacar belum? Alah, kamu lemah sekali. Kau diantara ini mana yang akan kau pacarin? Bener deh. Bila kau bisa, kau akan bisa tangkap wanita itu. Tapi kalau kau udah mundur lihat cewek itu, waduh, jelemannya sugih nih. Waduh, terlalu cantik ini. Ayah kamu nggak dapet, Dharma. Lewat kamu kalah sama temanmu. Ngerti nggak? Bila kau berpikir akan bisa dia jadi pacarmu, kau akan bisa. Tapi kalau kau berpikir tidak bisa, itu dia gadis ini jadi pacarmu, nggak bisa. Benar, buktikan sama saya. Ya, terlalu niat dong. Wah izin, Bapak saya agak malu ketemu dia. Kenapa?
siap nggak enak. Nah, kau pakai strategi yang lain. Nah, pakai strategi lagi. Lewat bapaknya, lewat ibunya, lewat adiknya. Bisa nggak itu? Bisa. Lewat dadong nih. Kalau dia dekat sama neneknya. Loh, kita begitu. Bagaimana anak-anak muda itu harus optimis. Ya. Yang gadis juga sama. Masa nggak bisa dapat cowok orang Bali, orang Hindu? Lemah sekali. Ya. Dia harus jadi pacar saya. Gimana caranya? Ya kamu harus deketin, Don. Kayaknya beli Dharma nih senangnya coklat ini. Oh, bawain coklat. Oh, beli Dharma nih senang, kayaknya kalau pagi-pagi senang jalan-jalan di mana? Iya, dampingi sana, pura-pura berjumpa. Beli Dharma, kok di sini ketemu? Iya, sendirian. Jalan berdua jadinya. Selfie yuk, klik. Nah, selesai sudah. Ya dong? Jadi banyak teknik-teknik ya. Ini ya, kemudian bagaimana resolusinya ya. Jadi pendekatan agama melalui filosofi agama tradisional, pendekatan kearifan lokal ya. Kita sebagai orang Hindu, orang Bali ya. Ada Trikaya Parisude, ada Tatomasi, Menyama Braya ya. Banyak ajaran-ajaran agama itu kalau kau kupas banyak sekali dalam kehidupan. Saya kadang-kadang merenung itu ya. Ini hebat ya. Apa? Leluhur, sesepuh kita tuh membuat buku-buku ya seperti ini, itu semuanya ada dalam kehidupan. Kalau kau jabarkan, ya pendekatan komunikasi persuasif, perundingan musyawarah. Tadi Bu Nilo bilang banyak orang, ya permasalahan itu terjadi, konflik terjadi karena tidak mampu membangun komunikasi. Ngomong aja nggak mau, gimana mau dapat cewek itu, Dharma lemah. Kau minimal ngomong dah. Ulije, nih manisan. Kan gitu kalau kamu di bus. Kalau saya dulu bujangan gitu tuh. Naik kereta api, naik bis Jaya Katuang ke Beleleng. Kan dari Jakarta, dari Magelang. Sing lapi bis naik pesawat. Naik bis, ada gadis sebelah. Kau membuka pembicaraan itu gimana caranya? Harus punya akal loh. Oh ada. Ini nih, ada manisan ya. Mbak, mau? Nah, ngomong dong. Makasih. Kalau diambil, ini nih. Kalau diambil permen ini ngobrol kita nih. Langsung kau tangkap sana. Mau kemana? Dari mana? Minta nomor HP dong. Selesai itu. Ya, terserah Anda. Ya. Jadi itu. Bangun komunikasi. Ya, adik-adik harus bangun komunikasi. Di kelas atau di sini. Jangan di sini diam aja mojok sana. Kalau kamu yang teman-teman ada yang mojok-mojok kok paranin itu. Di bes mekeluci menanang itu tuh. Pohon bambunya nih kesambet sih. Main di ini untur aja timpatnya balik begitu ya. Ini ngerti bahasa Bali kan? Ngerti ya? Mudah-mudahan ini ya, karena banyak nggak ngerti bahasa Bali. Saya juga blank ini terlalu lama di Jakarta. Laba-laba itu bahasa Balinya apa? Laba-laba. Kau hebat kan? Saya aja lupa kok. Apa itu namanya? Laba-laba itu apa namanya? Bahasa siap ke kau Pak. Oh iya ke kau. Jadi itu kadang-kadang terlalu lama di perantauan. Kemudian restorasi justice ini tentang ya semuanya harus berlatar hukum ya. Oke lanjut. Ini mengelolanya. Nah, ini yang paling penting mungkin sedikit yang agak nyata ya. Fenomena konflik vertikal. Ya, kita merasakan sejak kemarin, mohon maaf ya. Kita ini banyak problem negara kita ini. Ada permasalahan sehingga hari ini masih demo kemarin itu. Dan ini udah di mana-mana meledak. Jakarta meledak, Bandung meledak, ya. Magelang aja meledak tuh. Bakar-bakar juga. Solo, ya, Surabaya, Makassar. Ya. Jadi ada beberapa konflik antara rakyat dengan pemerintah ya. Pertama terkait dengan kenaikan pajak. Kalian monitor kan? Ya, bagaimana pajak naik ya dari 11 menjadi 12%. Sebenarnya cuma 1%. Cuma ini media sosial hanya mengendorse 12%. Dikira-kira dari nol. Pajak kita memang tiap tahun 11%. Tapi inilah kadang-kadang provokasi ini banyak sekali. Dilempar sih, ini pemerintah sekarang 12%. Akhirnya presiden turun tangan, udah nanti pajak apa saja yang boleh naik, mana yang tidak. Ya. Kemudian yang kedua tabung gas. Monitor nggak tabung gas langka ini kan? Sama. Ini juga sempat ada masalah. Ini konflik-konflik vertikal. Pemblokiran rekening. Ya. Ada yang di ATM-nya diblokir ini. Nah, saya jadi blokir kok. Saya nggak pakai 4 bulan. Saya pakai Mandiri sama BCA. BRI-nya diblokir juga. Saya bilang ajudan, kamu cek dulu. Masa nih ATM-nya Pak Jenderal juga diblokir juga nih. Buka dulu.
Akhirnya kita buka ya. Kemudian ada masalah pagar laut, bensin oplosan kemarin, kan banyak motor-motor rusak itu ya. Kemudian ada penundaan pengangkatan ASN sama P3K ya, yang sedang honor-honor itu. Kemudian ada penutupan ataupun tambang ya di Raja Ampat di Papua. Kemudian ada kebijakan lepasnya pulau yang di Aceh ya, mau diserahkan ke Medan ya. Ini konflik-konflik semua nih ya, vertikal ya. Ada amplop pernikahan ya. Ada juga tanah nganggur yang disita 2 tahun nggak dipakai. Ada royalti lagu ya. Kemarin kan banyak bingung tuh, saya adik-adik tuh di kafe, di restoran, om sekarang nggak boleh nyanyi-nyanyi om, nggak boleh denger musik, kenapa? Karena royalti katanya. Waduh, di bis juga nggak boleh juga tuh lagu-lagu. Akhirnya kan hanya irama musik aja, tidak ada yang nyanyi ya. Tapi kemarin presiden langsung turun tangan, sudah buka, boleh sekarang ya, ya sungkaru ya. Kemudian terakhir kemarin kerusuhan yang di Kabupaten Pati dan Bone ya, itu ya pajak PBB sampai 250%, ada yang sampai 500, sampai yang 1000 dan sebagainya. Ya inilah, ini konflik-konflik vertikal yang ada di negara kita ya. Makanya adik-adik ini mumpung masih muda, kau melihat ke depan ini, ternyata tantangan saya ke depan lebih berat. Zaman sekarang aja udah begini, apalagi nanti kamu. Ya, makanya saya sebagai seniormu ya, orang tuamu ya, saya ingin banyak memberikan wejangan kepada kalian ya. Oke, lanjut. Ini vertikal. Kemudian konflik di Bali. Ini di Bali bolak-balik telepon nih. Banyak sekali masalah nyaman nih Jumah tuh. Ya, pertama masalah konflik tanah. Tanah warisan ini, uyut deh di Jumah nih. Saya nggak tahu nih. Ya. Konflik keluarga mungkin ada juga. Saya nggak tahu nih. Menyama aja 4, aja 5. Ya. Ini pada merantau di Jakarta, di Bandung, di Magelang, ada yang di Bali. Ya. Ada yang nyeletuk. Ini kita meme ini jangan di Panti Jompo nih. Kamu setuju nggak orang tuamu di Panti Jompo? Tidak kan? Kau lahir dari rahim orang tuamu, masa kau bapakmu di depan ini kamu suruh di Panti Jompo? Ya, kamu rawat. Saya puji Tuhan ya, saya sekarang tinggal meme aja ibu. Ya, saya rawat ibu saya. Ya, saya udah bekerja, ya, saya punya keluarga, semuanya dan sebagainya. Makanya saya dengar-dengar di Bali itu, nih memenya jangan di Panti Jompo. Kenapa? Orang tua, kalau kau nggak lahir dari orang tuamu, kau nggak ada, betul nggak? Terus ibu saya kok jelek ya, kok kurus, kok nggak cantik, la ilah. Kamu aja ganteng, kamu aja oke. Ya, beliau kan sudah tua dan sebagainya. Jadi jasa beliau luar biasa. Ya, kamu jangan pernah terbesit di otakmu tuh untuk merelakan orang tuamu ke Panti Jompo. Ya, kau rawat semasih kau mampu. Ini kan masa saya aja ngerawat orang tua, kan yang lainnya di jauh di Jakarta. Ya, yang merantau mungkin kirim pipis, Maya ya dong. Maya apa lagi tuh? Listrik, ya kan? Kamu yang di rumah, yang secara fisik ketemu. Ya. Ini yang kedua konflik kasus Kesepakang. Tahu Kesepakang nih? Saya juga berunggah juga nih. Dharma, kamu tahu nggak? Kesepakang itu. Hah? Saya kejar Dharma aja nih, karena badan yang paling besar dia. Di antara ini saya lihat ini, ya. Kesepakang itu diusir. Apakah karena masalah adat? Apakah karena masalah nggak bayar iuran? Mungkin dia merantau di luar, dia susah pulang. Bayangkan itu. Sama-sama orang Bali diusir di Bali, bos. Kalau ceritanya di kampung dulu beli, mohon maaf. Ini jelemane Bali ngamah Bali jadi beli. Ngeri banget nih. Orang Bali makan. Kenapa? Ini sampai begini diusir. Orang datang ke Bali aja bebas kok. Ini nyama Jumah. Ya. Jadi ini ya, saya titip pada kalian ya, ini konflik-konflik seperti ini jangan sampai terjadi ya. Bentrokan antar kelompok masyarakat, anak muda ya. Kemudian ada bentrokan antar masyarakat dengan bule. Kan banyak tuh bule-bule nggak jelas ini. Saya jujur, saya udah seluruh dunia. Saya ke Australia mungkin udah 18 kali mungkin. Ke Singapura, ke Prancis, ke Jerman, ke Hawaii itu 4 kali saya. Ya. Di sana bulenya tertib, nggak ada nggak pakai baju melalung. Mana yang udah pernah keluar negeri? Ada nggak? Tertib kan di luar negeri bule-bulenya? Kenapa di Bali melalung? Kok bisa gitu? Dipikir apa nih kampung kita nih? Ya kan? Karena jengkel juga tuh. Nah ini.
Jadi banyak konflik-konflik ini. Nah ini berarti harus regulasi, harus adat, harus pecah lang, turun. Membangun bangsa ini hanya 3 syaratnya, adik-adik. Nggak apa-apa kau dapat ilmu bintang 3 kamu. Membangun bangsa ini 3. 1, kau harus bangun SDM, sumber daya manusia. Adik-adik sekarang jadi pelajar, adik-adik sekarang kuliah, adik-adik sekarang udah kerja. Sumber daya manusia itu kau kejar di situ. Saya harus bisa bahasa ini, Korea, bahasa ini, bahasa itu. Ya, saya harus bisa komputer. Belajar. Yang kedua, bangun infrastruktur. Kalau anak kita pengen jago berenang, ya aja buat kolam renang di rumah, ya. Atau dia pengen jago nyanyi, ya siapin itu karaoke di rumah. Kalau pengen dia jadi artis, itu perlu infrastruktur. Kalau saya mantan tentara mantan Danjen Kopassus, agar Kopassus prajuritnya atlet perang, saya buatin lapangan tembak biar jago nembak. Saya buatin kolam renang biar jago renang. Saya buatin tempat latihan panjat-panjat tebing biar dia jago panjat tebing. Perlu infrastruktur. Kedua. Yang ketiga ini regulasi, protap, aturan. Nah di Bali itu aturan ini yang agak lemah, mohon maaf. Lemah sekali. Dalam orang Bali itu. Pak, saya udah nggak jual tanah loh Pak. Terus saya kontrakin aja loh Pak. Tapi dikerjain juga. Loh, kok bisa? Pak, saya ini tanah saya ini Pak, tanah warisan ini saya sewakan. Saya nggak jual. Sesuai dengan arahan Bapak niki, sesepuh. Sewakan berapa? Ini Pak, saya sewakan 20 tahun Pak. 10 miliar. Oh iya? Ini strategis loh. 20 M Pak sewakan. Tahu-tahu Pak, yang nyewa tanah saya itu, dia sewakan lagi ke orang lain 30 miliar. Bayangkan nih, berarti 10 miliar ini kipas-kipas loh. Ya, kita tahu-tahu, kok ganti owner nih, nyewa tanah wakil nih, beda lain orangnya. Loh Pak, saya penggantinya Pak. Bapak beli berapa? Saya beli 30 M. Loh, saya bayar sama dia 20 M kok. Berarti kan dia kipas-kipas itu. Nah itu, jadi banyak regulasi yang ya hal-hal seperti itu ya. Kemudian konflik agama, kepercayaan ya, ada hari-hari Krishna kan rame nih, ya capek juga kita dengar tuh kan, ya. Ya udah selesai sekarang, ya. Oke, kemudian isu PSN, ya proyek strategis nasional, ini pembangunan bandara Bali Utara. Yang dari Beleleng mana Beleleng? Nah, berapa orang? Dikit di Beleleng, yuk Beleleng angkatan, mohon maaf. Oh nih, apalagi warga Bubunan lagi ya. Nah ini, Bandara Utara Bali akan dibangun, ya. Dikangin apa dikau kan itu ceritanya nih. Itu masih dihitung. Karena dulu pernah saya dapat laporan, mohon maaf ini, kemarin itu ada laporan ke saya, ada pengusaha, dia bilang, Pak Nyoman dari Bali ya? Iya Pak, kenapa? Pak itu yang mau ngambil dulu, yang mau ngambil proyek investor di Bali itu Pak, itu dananya nggak ada. Kenapa? Dia minjem ke saya. Loh, tapi dia minta fee Pak banyak sekali. Saya nggak jadi jadinya. Loh, jadi ya mereka hanya jual kayak broker aja Pak. Nawar-nawarin ke Cina sana. Nah kebetulan dia kenal sama saya, dia pengusaha di Morowali, nikel. Jadi dia punya uang, nah orang itu nawarin, mau nggak ngambil proyek ini. Ya kan 50 T itu. Ya. Dia minta fee 500 M. Gila, gede banget. Ya. Ini ya, kemudian krisis lingkungan pengelolaan sampah. Ya, di Bali masih juga ada konflik alih fungsi lahan, ini juga sama. Jadi banyak sekali alih fungsi lahan di sana, daerah hijau. Ya, kan ada tuh. Sekarang itu bukan hanya hijau Pak Nyoman. Loh, ada daerah apa lagi? Itu ada daerah kuning, oranye katanya. Yang tadinya hijau, jadi perumahan. Hijau, jadi villa. Bayangkan. Ini konflik, ya. Tadi cerita ini. Baik. Terus terakhir ini kasus kepisah tadi, ya. Oke, lanjut, Dek. Warga Bali sudah ya. Nah, bagaimana membangun kerjasama? Nah, tadi kan mengelola konflik, sekarang membangun kerjasama. Loh, kita ini kan nggak mungkin hidup sendiri, betul nggak? Ini kita menyamu berayu, ada tempek. Berarti kan butuh kerja sama. Yang tadi saya bilang memang ada juga yang ngeselin, ada yang enggak. Ya, bagaimana membangun kerjasama ini? Satu, ada metode pentahelix namanya. Kita kalau bekerja tuh harus menggunakan seluruh komponen. Ya,
Satu, kita gunakan unsur pemerintah. Dua, kita ajak akademisi. Tiga, kita ajak pengusaha. Empat, kita ajak komunitas, tokoh-tokoh, agama dan sebagainya. Terakhir, media. Jadi apa yang kita lakukan ini, kan ada wartawan tadi loh, Bali Post atau apa-apa. Ya, perlu diekspos. Oh, di Gunung Salak nih ada kegiatan Pujiwali 20. Ya, Youth Leadership Camp 2025. Ya, nah, itu apa? Seperti apa? Nah, diekspos sama beliau. Nanti nyamannya Jumat lihat, oh nyamannya di Jakarta, di Gunung Salak, anak-anak mudanya ya hebat-hebat ya. Ya, ada pendidikan kader pemimpin. Yang ngisi Lena Jenderal lagi. Waduh, mantan Danjan Kopassus lagi. Waduh. Iri itu di sana tuh. Pak Nyoman apa nggak ke Bali? Ya nanti kalau ke Bali kita isi ya. Oke, yang kedua, setia kepada pimpinan, kawan, anak buah. Jadi kalau kita kerjasama itu harus setia ya. Tadi ada gimana saya ketua kelas, saya jadi ketua kelompok. Ya di sinilah kita kalau pas ditunjuk jadi ketua atau kita jadi anak buah, kita harus ya hormati ya pimpinan kita. Yang kedua, kita hargai teman-teman kita juga. Ya, yang ketiga, yang jadi anggota, kamu pas jadi pemimpin, ya hargai juga anggotamu. Mungkin dia ada saran gitu, ya. Yang ketiga, membangun kerjasama ini dengan harus butuh sinergi, koordinasi, kolaborasi, ya. Jangan one man show. Kayak begini nih, jangan kamu terus muncul, jangan gantian dong. Itu. Saya aja kalau sekolah langsung dibisikin beli, mohon maaf. Ya nanti lu ambil. Saya bilang, saya ini aja. Dia tahu dia, Nyoman dimanapun ini pasti juara. Ya kebetulan saya dimanapun ya bawa lomba tembak ASEAN di 15 tahun nggak pernah menang Indonesia. ARM, Asian Army Reform Meet itu 15 tahun Indonesia tidak pernah champion. Saya bawa ke Vietnam itu. Ya, dari pistol, senapan, karaben, SO dan pistol putri. Kita ambil semua dari 15 trofi, 10 negara, saya ambil 9 trofi. 6 trofi lagi diperebutkan 9 negara. Caranya bagaimana? Kembali lagi Dharma, strategi Mbak. Kau nembak pakai apa? Siap pakai bedil. Bedilnya siapa yang buat? Siap pindad. Bawa sini orangnya yang buat pindad itu. Siap, ini munisinya dari mana? Siap, dari Turen, Malang. Panggil yang buat munisi, bawa ke sini ke Jakarta. Saya aja wawancara. Senjata sampean coba tembakin tuh. Saya bilang, ini kalau nembak begini gimana mau dapat 10? Mau dapat X? Gimana? Bisa nggak dikurangi hentakannya Pak? Oh bisa Pak, tabung gasnya dirubah. Ya rubah tabung gasnya. Salah dirubah tuh. Pak ini tabung gas kita rubah ya agak sedikit ke depan. Oke silakan. Nah, yang kedua munisi. Munisi yang kita pakai lomba itu, ya, itu untuk perang, untuk membunuh, bertempur. Saya bilang ini munisi untuk nembus nek. Ini kita jadi coba saya 2 minggu. Memang harus segini sih ya. Bisa dikurangi. Berapa green? Oke, 100 meter coba. Wah, terlalu kencang, kurangi. Ukur lagi. Oh, 100 meter cukup 20 green. Oh, 200 meter 25 green. Oh, 300 meter 30 green. Kita hitung. Orang kan ke Vietnam. X bull dapat dolar. Itu dan menang kita. Ya, itulah ya. Puji Tuhan sampai sekarang kalau adik-adik nonton di TV, kan ada tuh waktu di Australia diangkat-angkat itu anak-anak itu mantan anak buah saya. Dulu nih pangkatnya Pratu, sekarang udah kapten dia. Karena waktu itu lombanya tahun 2006. Saya masih letnan kolonel. Saya yang bawa. Tapi saya yang bawa diancam dulu. Nyoman, kalau kau bawa ini kalah, kamu saya copot jabatanmu. Kaget juga. Kau saya copot jabatan dari Dandion. Dandion dicopot, malu kita. Ya. Tapi kalau kau menang, kau segera naik pangkat. Oh, mendidik saya itu dah. Pakai strategi Dharma, panggil. Ya. Saya ajak begini beli ngangkat barbel tentara itu. Pak nanti kalau nembak Pak ngangkat barbel nanti gemeter katanya. Kau ngangkat bedelannya 2 kilo aja nggak kuat, ya harus dikuatin dong. Makanya mereka pada bingung. Kok bagus Pak tembakan saya? Ya kau yang nembak, gue kan cuma komandan kontingen, saya yang ngelihat aja kamu memanage ya sebagai pemimpin. Itu ya. Kemudian
berani menghadapi ancaman, ya, tumbuhkan kepercayaan, trust, berani bertanggung jawab, budaya saling menghormati. Nah ini, ya ini udah di ajaran agama kita udah banyak sekali nih, ya. Kita menghormati orang tua, ya, teman. Ciptakan atmosfer budaya membangun komunikasi terbuka, jujur, saling menghormati. Ya, inilah hasil hadiahnya nanti reward penghargaan. Kau akan menang, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Kalau kau bisa gunakan ya semua strategi ini. Dan itu sudah saya buktikan, ya. Rekor muri bendera terbesar di dunia nomor 3 itu Kopassus. Saya danjennya. Kalau adik-adik nonton di TV ada bendera gede itu zamannya saya jadi danjen. Itu rekor murinya kepada saya. Ya. Nomor 3 di dunia. Kita hitung itu. Beratnya kain ini berapa kilo? Berapa ton? Ini yang terjun bawa payung itu berapa ton? Berapa kilo? Ya. Ini kemampuan payung ini berapa kilo? Harus dihitung. Berani? Oke? Kau hitung? Oke, Pak. Go! Terjun. Bendera yang berkibar. Kapak. Semua negara lain begini. Indonesia. Rekor muri bendera terbesar di dunia. Nomor 3. Ya. Saya buat 2 rekor muri. Termasuk di Pangdam di Papua. Saya rekor muri membuat karate 1000 karateka. Ya. Black, hitam, dan 1. Boleh cek. Ya. 1000 orang. Yang gasuku itu 1500. Yang lulus 1092. Yang lainnya gagal. Bisa. Kalau mau tadi. Ya, Dharma. Bila kau berpikir akan bisa, bila kau berpikir akan mampu, ya, bila kau berpikir akan menang, kau akan menang. Kalau mau, ya kan? Kembali lagi tuh, ya. Oke. Terakhir lah, habis ya. Udah jam berapa nih, Pi? Oke, ini terakhir ya. Relevansi pemimpin Hindu era modern. Nah, ini ditinjau dari nilai universal sebagai seorang pemimpin tuh harus tadi ya memiliki jiwa-jiwa dharma. Ini dharma. Kewajiban, kebenaran, ya. Satya, setia, ya. Ahimsa, tidak boleh kekerasan. Resolusi yang kedua ditinjau dari resolusi konflik. Bagaimana pendekatan terhadap kebijakan dan sebagainya, menyelesaikan konflik, ya. Kemudian kerjasama tim. Ini karma yoga tadi, tidak boleh hitungan. Saya bagian di dapur, saya bagian apa-apa, ya, kerjakan. Adaptasi modern, nilai Hindu mendukung kepemimpinan inklusif, ya, berbasis empati. Adaptasi, adaptation, ini paling penting nih, ya. Adik-adik harus bisa beradaptasi. Kamu dimanapun berada, mohon maaf, ya. Kalian memimpin, jadi pemimpin di luar Bali, itu anak buahmu ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Depatuangnya makanya harus universal, ya. Kau di sana harus bisa berhitung. Jadi pemimpin di luar Bali, jadi pemimpin di dalam Bali, ya. Wilayah kita itu berbeda, ya, pembawanya. Kau harus mampu beradaptasi, ya. Kalau kau masuk lingkaran di sana mayoritas Muslim, ya kamu harus bisa menyesuaikan di sana. Kalau lingkungan Kristen atau lingkungan keluarga Batak, nyanyi terus itu, ya nyanyi terus ya. Keluarga mana lagi? Ya, joget-joget terus kayak di Ambon. Lagu apa tuh yang sekarang yang lagi? Tebo tuh, ya. Nah, harus bisa menyesuaikan karena kamu tinggal di Maluku, di Ambon dan semuanya, ya. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, berorientasi pada tujuan bersama, gitu, ya. Jadi pemimpin itu harus betul-betul kau harus berhitung, buat strategi-strategi bagaimana caranya. Nah, terakhir, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Wah, ini nih. Kau jangan nyesel setelah tua baru ingat, kenapa waktu masa muda nggak buat Ya salahmu sendiri waktu bajang sengeng-kenci. Ya, makanya waktu muda kamu belajar. Jangan temanmu sukses kamu iri. Kok dia bisa jadi ini sih? Kerja di bank kok bisa ini? Loh, dia belajar komputer, dia ngetiknya cepet. Dia yang lulus. Oh, dia bisa Inggrisnya bagus. Ya. Jadi, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, saya udah tua nih sekarang. Ya udah tua. Ya, boleh tua umur, tapi saya tetap semangat. Betul nggak? Ya. Ini belum semangat ini. Umurnya udah tua-tua nih. Ya. Yang kedua, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ayo, kamu lagi sehat ini. Manfaatkan dong kamu lagi sehat.
Kalau kamu udah sakit terbaring di rumah sakit, orang tuanya bilang apa? Saya mau tanya. Nengok kamu, ini pedalam doang kan? Mau ngomong apa lagi? Pedalam jelmaan ini, ini nyaman, ini gelem nih, sakit, ya. Jadi manfaatkanlah, ya. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Gede bayu nih, ya kepura ya belajar, belangkar kepura. Wah ini ada acara youth leadership nih, ada Bu Wamen ini, ada Pak Nyoman ini. Mumpung nu gede bayu nih, sehat, datang. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kalau hari ini kau nggak datang, kau nggak dapat ilmu ini. Ya. Tadi Bu Wamen banyak ceritanya. Yang ketiga, manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Ayo. Kalau kau punya rezeki dan sebagainya, kau bisa bantu orang. Ya. Nih, nyaman nih sing lah pipis, sing lah bas. Ya. Bantu. Saya orang Papua itu, karena saya udah diangkat anak adat Papua, saya tadi nggak mau tuh. Saya kan 7 tahun di Papua. Danrem, Kasdam, Pangdam, Pangkogap di Papua saya. Hanya Danjen Kopassus saja saya di Jakarta nih, pas pemilu lagi. Ya. Banyak isu lagi, ya. Yang apa-apa, saya diangkat anak adat di sana. Saya diangkat adat sebagai anak Manwaren Sereri, Panglima Penjaga Wilayah Sereri. Sereri itu Biak, Yapen, Waropen gitu. Ya. Priori dan sebagainya. Daerah pesisir pantai. Saya nggak mau tadinya diangkat anak adat. Pak saya, kakak, saya bukan orang Papua. Tidak. Bapak di sini memimpin dengan hati katanya. Bapak bisa turunkan OPM itu dari gunung-gunung, dari hutan-hutan itu. Saya kebetulan turunkan OPM, 3 distrik, 3 kecamatan. Di Puncak Jaya, di Tinginamut, itu kelompoknya Wanis Tabuni, saudara kandungnya Goliat Tabuni, panglima perangnya. Yang kedua saya di Puncak, kelompoknya Utarengen Talenggan, itu keluarganya Lekagak Talenggan, itu Kasiopnya OPM. Yang terakhir di Yapen, kelompoknya si Korinus. Kita turunkan OPM itu. Karena saya katanya memimpin dengan hati, Pak Nyoman memimpin dengan hati. Saya bilang, saya bukan orang Papua, Bapak. Kakak. Ya. Tidak, Bapak harus jadi anak adat sini. Saya di Jakarta, orang Papua kemarin sempat waktu Covid. Di Jakarta bingung, karena Sorong itu ditutup bandaranya. Akhirnya mereka nggak bisa pulang. Mereka tinggal di rumah keluarganya ini 3 hari, 2 hari, 3 hari. Telah pipesnya. Mau mulai sing idang. Ya, dia buat proposal ke saya. Pada Danjen Kopassus, sebagai anak adat Papua, kami mau dukungan proposal. Saya bantu, saya kumpulin Taman Mini. Saya kasih beras, saya kasih uang, saya kasih segala macam. Itu, ya. Jadi manfaatlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Kalau kau udah miskin nggak bisa ngomong apa-apa, udah telat. Ya. Jelmaan ini waktu sugih sombong gati. Jadi bersing lah apa-apa, ya, mare. Ingat ijak iraga, ya. Betul nggak ini? Ya. Sing dadi gitu, ya. Sing dadi gitu harus, ya. Nah, sombong. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Kalau kamu ada waktu luang, manfaatkan, Nanti kalau kamu udah sibuk, kamu nggak bisa apa-apa loh. Saya sibuk sekali nggak bisa ngapa-ngapa. Ke pura aja susah banget. Hanya petang-petang ke pura. Karena waktu luangnya tuh nggak ada. Jadi semasih ada waktu luang, kamu manfaatkan. Jangan bengong, jangan ngelamun, jangan nggak jelas komen HP aja gitu, ya. HP ini bagus, internet dan kemajuan teknologi, tapi kau manfaatkan dengan baik. Di sana kan ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Sekarang udah AI dan sebagainya. Kau belajar di sana. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bagus. Kamu seharian main HP bisa kan? Bisa Pak. Ya tapi kau dapat apa? Coba. Kalau kamu dari pagi udah kerja, kira-kira dapat uang nggak? Dapat. Kalau dari pagi kamu udah ngukir, kalau di Bali kan itu apa? Pohon kelapa yang kering-kering itu kan, jatuh kelepuk, jadikan monyet-monyetan jadi celengan kan. Dulu saya jadi danrem, ini kenapa nggak sekolah? Pak, ini bisa ngalih pipis. Loh, nggak sekolah SD? Enggak Pak, dia ini aja, ngukir aja, kayak bojok-bojokan itu yang dari kelapa itu. Dapat laku 5.000 perak. Saya bilang, orang kerajaan, besok kalau belum tamat SD, belum punya ijazah, nggak boleh dia kerja begini. Dia harus sekolah. Dia harus sekolah, punya ijazah, lanjutin ngukir. Masa orang Bali semuanya jadi pelayan? Ya, saya kadang-kadang mohon maaf ini kalau di Bali kita kalau ke restoran mewah-mewah. Coba, saya lihat gelangnya aja nih. Bali. Yuk, juga. Di Pleneng, Bang, di Seririt. Udah pasti kasih Pak Bang pipis. Nginep di hotel. Kemarin nginep di rumahnya nih,
Tepuk tangan dulu Pak Nyoman nih, hotelnya gede nih. Ya. Oke, terakhir manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah ini yang paling parah nih ya. Jadi manfaatkanlah ya kehidupanmu ini sebelum datang kematianmu. Kalau udah mati kudiang ya. Baik, ini saja ya. Oh ya, terakhir mari bergandengan tangan. Belakang nih. Mari bergandengan tangan ya, apa tadi? Ya, mari bergandengan tangan menjaga dharma. Ya, menjaga dharma, bukan dharma ini ya. Mari bergandengan tangan menjaga dharma, memperkuat komunitas ya, mewujudkan harmoni. Komunitas ya kita sebagai orang Hindu lah di sini ya. Nanti kamu di sekolah di mana, komunitasmu apa, timmu apa ya. Baik, ini saja ya. Sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya semuanya ya. Tadi itu apa, Dek? Ada tulisannya tuh tadi, melalui Sevanam kita wujudkan pemuda Hindu yang berbudaya unggul dan bersaing. Tahu artinya Sevanam? Apa? Layanan, kasih uang deh, kasih uang 50.000 ya. Ya. Siapa cepat dia yang dapat itu loh. Kalau masih lambat-lambat berpikir, oh berarti dia ngelamun di sini nih. Badannya di sini, pikirannya di luar. Oh dia berarti dengerin saya dia. Ya. Oke, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal. Boleh tepukan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, adik-adik pemimpin muda, calon pemimpin di masa depan. Ayo kita berikan pertanyaan terbaik dari adik-adik untuk Pak Jenderal. Untuk sesi pertama 3 penanya, boleh?